Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di seri mata kuliah database. Oke, kali ini kita akan masuk ke materi yang keempat, membahas tentang model data relasional. Dimana di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang model data, yaitu terdiri dari model data berbasis objek dan juga ada model data berbasis record. Oke, kali ini kita akan melihat model data berbasis record, di mana model data berbasis record ini terdiri dari model hierarki, jaringan, dan relasional. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang model data relasional. Jadi model data relasional itu merepresentasikan database sebagai kumpulan relasi. Di relasi di sini nanti akan disebut juga sebagai tabel. Dalam model relasional, data nanti disimpan di dalam sebuah tabel, kemudian setiap baris dalam tabel itu mewakili kumpulan nilai data yang saling terkait. Baris-baris dalam tabel ini menunjukkan entitas atau hubungan dunia nyata. Nama tabel dan nama kolom itu sangat membantu untuk menafsirkan arti nilai di setiap barisnya. Oke, nanti ada beberapa istilah di dalam model relasional. Yang pertama itu adalah istilah tabel. Tabel itu isinya adalah data. Kemudian ada istilah atribut. Atribut itu merupakan properti yang mendefinisikan suatu relasi. Atribut ini juga disebut nanti sebagai kolom atau field di dalam sebuah tabel. Kemudian ada istilah tafel. Tafel ini disebut juga sebagai record atau barisnya yang ada di dalam sebuah tabel. Jadi satu baris tabel itu berisi satu record. Kemudian ada relation schema, itu merepresentasikan nama relasi dengan atributnya. Ada degree nanti, degree ini untuk menggambarkan jumlah atribut dalam relasi. Kemudian ada cardinality, jumlah baris dalam relasi atau tabel. Kemudian juga ada istilah relation key, jadi di setiap baris memiliki satu, dua, atau beberapa atribut yang disebut kunci relasi. Selanjutnya ada atribut domain, jadi setiap atribut itu memiliki nilai dan ruang lingkup yang telah ditentukan sebelumnya, yang dikenal sebagai domain atribut. Oke, berikut ini adalah gambar dari model relasional, yaitu berupa tabel, di mana tabel ini terdiri dari kolom-kolom. Jadi ini adalah kolom atau atribut atau field. Kemudian yang baris itu disebut sebagai tafel, record, atau baris. Dan keseluruhan ini adalah sebuah tabel atau relasi. Ini adalah model relasional, jadi digambarkan dalam bentuk tabel. Oke, kita lihat contoh tabel atau relasi beserta hubungannya. Jadi misalkan ada tabel mahasiswa, kemudian ada tabel nilai, dan ada tabel mata kuliah. Ini adalah contoh gambar tabel atau relasi di dalam model relasional. Jadi hubungan antara tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah itu menggunakan kunci-kunci yang ada di dalam masing-masing tabel. Jadi antara tabel mahasiswa dan tabel nilai itu berelasi menggunakan kunci atribut dengan nama name. Itu juga tabel mata kuliah dan nilai itu berelasi atau berhubungan menggunakan kunci kode mata kuliah dan kode mata kuliah. Oke, kita lihat batasan integritas relasional. Jadi batasan integritas relasional itu mengacu pada kondisi yang harus ada untuk hubungan yang valid. Di batasan integritas ini diturunkan dari aturan dunia nyata yang diwakili oleh database. Jadi di dalam membangun sebuah basis data atau database, kita harus bisa menentukan batasan integritasnya. Ada banyak jenis batasan integritas. Jadi batasan pada sistem manajemen basis data relasional sebagian besar dibagi menjadi 3 kategori utama, yaitu ada domain constraint, ada key constraint, dan ada referential integrity constraint. Jadi domain constraint itu tipe data yang didefinisikan oleh user, seperti tipe data standar, misalkan ada tipe data integer, real, boolean, atau string. Jadi domain constraint ini menentukan bahwa dalam setiap tupel atau record atau baris itu memiliki nilai setiap atributnya harus unik. Kayak gambar seperti ini. Misalkan ada sebuah tabel nilai, jadi misalkan constraint dari atribut nilai itu bertipe data char, nilainya hanya boleh berupa huruf A, B, C, dan D. Jadi ini adalah constraint-nya. Jadi atribut nilai itu adalah tipe datanya, itu adalah karakter,
dan constraint-nya dibatasi hanya berupa huruf A, B, C, dan D. Itu adalah domain constraint. Kemudian kita lihat key constraint. Jadi misalkan ada sebuah tabel mahasiswa, jadi key constraint itu tidak boleh ada dua tabel yang isinya identik dalam satu relasi. Di dalam satu tabel atau record atau baris itu harus ada atribut yang membedakan antara tabel satu dengan tabel yang lainnya. Jadi antara satu baris dengan baris yang lainnya itu harus ada yang membedakan. Jadi di sini dibutuhkan sebuah key atau kuncinya untuk membedakan satu tabel dengan tabel yang lain. Ini namanya key constraint. Jadi misalkan dalam tabel mahasiswa, NIM adalah atribut kuncinya. Jadi NIM ini adalah atribut kuncinya. Jadi NIM 15141.001 itu hanya untuk mahasiswa dengan nama Agus. Nah, jadi tidak mungkin NIM 15141.001 dimiliki oleh nama yang lain. Itu maksud dari key constraint. Kemudian referential integrity. Jadi referential integrity ini, batasan integritas referensial, itu didasarkan pada konsep kunci asing atau foreign key. Jadi kunci asing ini adalah atribut penting dari suatu relasi yang harus dirujuk dalam relasi lain. Jadi misalkan ada 3 buah tabel, ada tabel mahasiswa, ada tabel nilai, kemudian ada tabel mata kuliah. Jadi foreign key atau kunci asingnya itu adalah kode mata kuliah dan name, yang mana referensinya itu adalah tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah. Di dalam tabel mahasiswa, name itu adalah sebagai primary key, kemudian di dalam tabel mata kuliah, kode mata kuliah itu adalah primary key-nya. Sedangkan di dalam tabel nilai itu dijadikan sebagai foreign key. Jadi dengan adanya foreign key inilah ketiga tabel ini bisa berelasi. Jadi antara tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah itu berelasi menggunakan foreign key, kode mata kuliah, dan name. Oke, selanjutnya kita lihat kunci relasi. Jadi berdasarkan jumlah atribut penyusunnya dapat diklasifikasikan menjadi 2. Yang pertama itu adalah kunci sederhana atau single key. Itu tersusun atas satu atribut. Kemudian ada kunci komposit atau composite key. Jadi kunci komposit ini tersusun atas gabungan beberapa atribut. Jadi gabungan beberapa atribut itu akan membentuk kunci komposit atau composite key. Kalau berdasarkan jenisnya, itu ada super key, ada candidate key, ada primary key, ada alternate key, dan ada foreign key. Super key ini adalah atribut atau sekumpulan atribut yang secara unik dapat digunakan untuk mengidentifikasi sebuah tabel atau record dalam sebuah tabel atau relasi. Jadi candidate key ini merupakan bagian dari super key. Selanjutnya adalah primary key. Jadi primary key ini adalah candidate key yang unik dalam sebuah tabel relasi, karena tidak ada primary key yang sama. Sehingga kunci inilah yang paling banyak digunakan untuk mencari sebuah data di dalam database. Berikutnya adalah alternate key. Jadi alternate key ini adalah candidate key yang tidak dipilih sebagai primary key. Yang terakhir adalah foreign key atau kunci asing atau kunci tamu, adalah sebuah atribut atau gabungan atribut yang terdapat dalam sebuah tabel atau relasi yang digunakan untuk menciptakan hubungan atau relasi antara dua buah tabel, foreign key. Oke, kita lihat operasi dalam model relasional. Jadi ada 4 operasi dasar dalam model relasional, yaitu ada insert, jadi kita bisa memasukkan data. Jadi insert ini berfungsi untuk memasukkan data dalam relasi atau tabel. Kemudian ada perintah delete. Delete ini digunakan untuk menghapus tabel dari relasi atau tabel. Ada juga perintah update. Update ini digunakan untuk mengubah nilai atribut dalam tabel. Selanjutnya adalah select. Select ini digunakan untuk memilih rentang data tertentu. Apa keuntungan menggunakan model relasional? Jadi ada beberapa keuntungan untuk menggunakan model relasional. Yang pertama adalah simplicity, yaitu kesederhanaan. Jadi model data relasional lebih sederhana daripada model hierarki dan jaringan. Yang berikutnya adalah independensi. Yang berikutnya adalah structural independency. Jadi basis data relasional itu hanya berkaitan dengan data dan bukan dengan struktur. Ini dapat meningkatkan kinerja model nanti. Yang selanjutnya adalah easy to use, jadi mudah digunakan. Model relasional mudah karena tabel yang terdiri dari baris dan kolom cukup alami dan mudah dipahami. Yang berikutnya adalah query capability atau kemampuan query. Jadi ini memungkinkan untuk bahasa query tingkat tinggi seperti SQL untuk menghindari navigasi database yang kompleks.
Kita belajar apa itu SQL atau bahasa query. Selanjutnya ada data independence. Jadi independensi data, struktur database dapat diubah tanpa harus mengubah aplikasi apapun. Kemudian yang terakhir adalah scalable. Berikutnya adalah kekurangan menggunakan model relasional. Jadi basis data relasional itu terkadang dapat menjadi kompleks seiring dengan bertambahnya jumlah data, dan relasi antar data menjadi lebih rumit. Ini adalah salah satu kekurangan menggunakan model relasional. Yang berikutnya adalah sistem database relasional yang kompleks itu dapat mengarah ke database terisolasi, di mana informasi tidak dapat dibagikan dari satu sistem ke sistem yang lain. Oke, saya rasa cukup sampai di sini. Seri Mata Kuliah Database membahas tentang model data relasional. Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.